Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jurnal saya untuk memenuhi tugas dari pengantar teknologi informasi. Langsung saja masuk kita pada jurnal yang pertama, yaitu sistem monitoring suhu dan pengairan otomatis pada tanaman stroberi berbasis website. Langsung saja masuk pada pembahasan, di mana sistem monitoring suhu dan pengairan otomatis berbasis website ini menggunakan Firebase Cloud Database sebagai database-nya. Data hasil pengukuran sensor suhu dan kelembapan tanah akan dikirimkan ke Firebase Cloud Database oleh microcontroller ESP32W-Room yang terintegrasi dengan Wi-Fi. Penggunaan ESP32W-Room ini meningkatkan efisiensi bahan yang digunakan karena ESP32W-Room ini sudah terintegrasi dengan Wi-Fi sehingga tidak perlu lagi menggunakan LAN adapter seperti yang dilakukan oleh penggunaan LAN adapter. Tentu saja akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan untuk membuat alat monitoring suhu dan pengairan otomatis. Soil moisture sensor digunakan untuk mengukur kelembapan tanah. Kelemahan dari sensor ini adalah hanya mencakup area yang kecil sehingga dibutuhkan beberapa sensor, bahkan banyak sensor moisture pada lahan yang luas untuk mendapatkan tingkat akurasi pengukuran yang tinggi. Dengan memanfaatkan Internet of Things atau IoT untuk mempermudah monitoring dan pengairan otomatis pada tanaman stroberi. Penggunaan web interface yang dibangun sendiri mempermudah untuk melakukan pengembangan sistem, misalnya dengan menambah pengguna dan kebun tanpa harus melakukan perubahan terhadap source kodenya. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu pemanfaatan Internet of Things atau IoT mempermudah dalam monitoring dan pengairan otomatis pada tanaman stroberi. Dengan website sebagai media untuk mendapatkan informasi mengenai hasil pembacaan sensor dan status penyiraman dapat diakses secara publik di internet, tidak hanya dapat pada jaringan lokal. Selanjutnya dapat dikembangkan dengan menerapkan Secure Socket Layer atau SSL dan Message Queue Telemetry Transport atau MQTT untuk meningkatkan keamanan pengiriman data hasil pembacaan sensor. Demikian hasil dari pembahasan yang pertama dari jurnal yang pertama. Sekarang masuk pada jurnal yang kedua, yang dimana model perilaku keamanan cyber pada penggunaan sosial media pada masa pandemi. Jadi masalah pada jurnal ini yaitu pada masa pandemi COVID-19, kebanyakan orang-orang melakukan aktivitas di rumah. Baik yang menggunakan sosial media yang menjadi tempat penting untuk berintegrasi antara satu sama lain. Untuk menjaga supaya tidak terjadi kebocoran, maka penelitian ini membuat model keamanan cyber pada penggunaan sosial media selama masa pandemi. Tujuannya, desain kuesioner disusun untuk mencegah nilai risiko dari serangan cyber dan meminimalisir kebocoran data yang terjadi pada sosial media, khususnya para pekerja dalam masa pandemi COVID-19 ini, sehingga para pekerja lebih nyaman dan aman dalam melakukan pekerjaannya. Langsung pada pembahasan, keamanan sistem informasi penting dijaga, agar sistem tersebut terhindar dari segala ancaman yang membahayakan keamanan data informasi dan keamanan perilaku sistem. Ancaman ini dapat berupa ancaman internal dan eksternal, yaitu berbasis jenis perilaku karyawan, kecerobohan, mengambil sandi orang lain, dan memberikan password kepada karyawan lain. Hasil penelitian yang menghasilkan Police Brief mengatakan bahwa keamanan cyber dari sisi pengguna dapat dipengaruhi oleh perilaku pengguna password. Password, bersosialisasi media, akses perangkat internet, dan jaringan, perilaku akses data informasi, serta perilaku penggunaan smartphone. Indeks kami juga menunjukkan bahwa sebagian besar pengelolaan keamanan cyber tidak
memiliki kompetensi yang cukup, rendahnya kesadaran keamanan dan kompetensi sumber daya manusia. Kesehatan di bidang teknologi, keamanan cyber menjadi perangkat elektronik yang tidak aman. Maka disusunlah kuesioner berdasarkan referensi dua alat ukur mengenai perilaku berisiko terhadap sistem informasi, yaitu Human Aspect of Information Security Questionnaire atau HASCI dan Risky Security Behavior Scale atau disingkat RSCB. Dari dua alat tersebut kemudian disusun kuesioner dan disesuaikan dengan kondisi sosial media di Indonesia pada umumnya. Pada penelitian ini, keempat aspek yaitu penggunaan perangkat elektronik, akses terhadap sosial media, perilaku berinternet, dan kejadian tidak wajar dikembangkan menjadi kuesioner yang terdiri dari 27 item. Penelitian ini terkait dengan keamanan penggunaan sistem informasi kesehatan. Sebagian besar meneliti hubungan antara sosial media dengan keamanan pada sistem informasi kesehatan atau organization, people, proses, dan teknologi. Hasil dari uji validitas dan reliable ini juga menjadi dasar bahwa kuesioner yang dikembangkan pada penelitian ini layak untuk diimplementasikan atau diterapkan untuk menilai risiko serangan cyber pada sosial media pada saat krisis COVID-19 merebak. Jadi pada jurnal ini dapat disimpulkan bahwa desain kuesioner yang dikembangkan dapat diterapkan untuk menilai risiko serangan cyber, meminimalisir kebocoran data atau pencurian yang terjadi pada sosial media, khususnya bagi pekerja kantoran dan perkantoran saat pandemik berlangsung. Desain kuesioner ini dapat digunakan untuk pengujian di tempat kerja dan menggunakan beberapa device yang diberikan pada kantor. Saran untuk jurnal ini agar tetap menggunakan media sosial dengan baik supaya tidak terjadi kebocoran sebuah data dan tetap melakukan penelitian agar keamanan jaringan tetap aman dan tidak terkena serangan-serangan pada jaringan lainnya. Demikian saja dulu untuk jurnal yang kedua. Sekarang masuk pada jurnal yang ketiga, yaitu evaluasi manajemen keamanan informasi menggunakan indeks keamanan informasi atau disingkat KAMI pada jaringan studi kasus UIN Susunan Kalijaga Yogyakarta. Masalah pada penelitian ini yaitu indeks penilaian keamanan informasi untuk mengukur kematangan manajemen keamanan layanan TI, yaitu sebagai tinggi ketergantungan. Itulah untuk masalah. Langsung saja pada tujuan dari penelitian ini yaitu memantau dan mengetahui lebih detail permasalahan yang ada pada jaringan UIN Susunan Kalijaga Yogyakarta sehingga dapat diketahui pola solusi untuk mengatasinya, kemudian memaksimalkan infrastruktur jaringan komputer yang ada dengan lebih efektif dan efisien sesuai fungsinya sebagai institusi pendidikan. Hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menyusun langkah-langkah perbaikan manajemen keamanan sistem informasi pada sistem informasi UIN Susunan Kalijaga Yogyakarta. Langsung saja masuk pembahasan 1. Arsitektur OSIM. Arsitektur OSIM diantaranya sebagai berikut. 1. Bagian A. Sensor adalah memantau kegiatan-kegiatan suatu sistem jaringan. Segala kejadian pada suatu jaringan atau peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh server OSIM ini menggunakan sensor. Pada hal ini, sensor mampu disebut sebagai pendeteksi. Bagian B. Manajemen server adalah pusat dari segala informasi yang diterima dari sensor-sensor OSSIM. Alat keduanya, alat evaluasi indeks KAMI. Alat evaluasi indeks KAMI dianjurkan untuk dilakukan oleh pejabat yang secara langsung bertanggung jawab dan berwenang untuk mengelola keamanan informasi di seluruh cakupan instansinya.
Evaluasi yang dilakukan menggunakan indeks keamanan informasi ini mencakup 5 bagian, yaitu tata kelola informasi, pengelolaan risiko, keamanan informasi, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan aset informasi, teknologi, dan keamanan informasi. Ketiga, mengkaji hasil nilai indeks kami. Pada bagian ini dijelaskan hasil dari penelitian keseluruhan pada 5 area keamanan informasi jaringan UIN susunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan hasil evaluasi akhir ini juga menunjukkan bahwa jaringan UIN susunan Kalijaga Yogyakarta membutuhkan perbaikan. Hal ini ditunjukkan dari tingkat kelayakan yang rata-rata menduduki level 1 dan 2, sehingga untuk kesiapan sertifikasi masih dikatakan belum layak. Sertifikasi keamanan informasi, karena untuk mencapai batas minimum kesiapan sertifikasi keamanan informasi adalah tingkat 3. Keempat, tata kelola informasi. Pada penjelasan ini membahas tentang kelengkapan yang didapatkan pengelolaan risiko keamanan informasi. Diketahui jaringan UIN susunan Kalijaga Yogyakarta sudah mengurus aset teknologi informasi cukup baik. Dalam proses penerapan mitigasi risiko jaringan UIN susunan Kalijaga Yogyakarta belum melakukan ketetapan terkait pertukaran data dengan pihak eksternal, dan pengamanannya masih merencanakan prosedur penggunaan perangkat pengelolaan informasi yang dimiliki pihak ketiga, serta beberapa masalah pengelolaan aset informasi. Bagian kelima, pengelolaan risiko keamanan informasi. Berdasarkan hasil dapat diketahui pengelolaan risiko keamanan informasi sudah diterapkan sebagian. Dokumentasi program kerja dan kerangka kerja pengelolaan risiko keamanan informasi belum diterapkan atau masih dalam perencanaan, dan beberapa masalah lain pengelolaan risiko keamanan informasi. Bagian keenam, kerangka kerja pengelolaan keamanan informasi. Proses tidak lanjut terhadap pelanggaran. Instansi belum menerapkan proses pengembangan sistem yang aman atau CQ/SDLC. Jaringan UIN susunan Kalijaga Yogyakarta belum memiliki disaster recovery plan dikarenakan server berpusat pada satu gedung utama dan tidak dapat backupan di gedung lain, serta beberapa masalah kerangka kerja pengelolaan keamanan informasi. Ketujuh, pengelolaan aset informasi. Diketahui jaringan UIN susunan Kalijaga Yogyakarta sudah mengurus aset teknologi informasi cukup baik. Dalam proses penerapan mitigasi risiko jaringan UIN susunan Kalijaga Yogyakarta masih belum melakukan ketetapan terkait pertukaran data dengan pihak eksternal dan pengamanannya. Masih merencanakan prosedur penggunaan perangkat pengolah informasi yang dimiliki pihak ketiga, serta beberapa masalah pengelolaan aset informasi. Teknologi dan keamanan informasi. Bagian ke-8. Tujuan pengambilan data ini adalah untuk menganalisa kondisi keamanan dan jaringan dengan cara memonitoring perubahan trafik jaringan. Dari data pengamatan didapatkan bahwa kondisi jaringan dari ketiga protokol saat jam kerja lebih kecil dibandingkan dengan bukan jam kerja. Baik, dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa data indeks keamanan informasi kami didapatkan melalui pengisian kuesioner mengenai evaluasi manajemen keamanan informasi pada jaringan UIN susunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, hasil kuesioner ini baru dibandingkan dengan hasil kuesioner sebelumnya. Baik, demikian saja penjelasan dari saya. Jika masih terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. Demikian, terima kasih.